ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Pertanyaannya, sahkah atau tidak kalau kita mengambil air sembahyang tanpa memakai busana? Air sembahyang ini nampak kali ya kalau yang tanya orang Medan ya. Nah, ya, air wudhu itu air sembahyang. Air sembahyang. Khasnya ya. orang Medan. Ustaz. Ya, asli orang Medan ini, orang Darussofa ini bilang air sembahyang, air wudhu. Nah, ya. Sahkah berwudhu tanpa busana? Garis besarnya kayak gitu. Terima kasih. Supaya difahamkan bahwa setiap ibadah itu pasti ada syarat dan rukunnya. Ya, pasti ada syarat dan rukunnya. Jikalau syarat rukunnya sudah terpenuhi, maka sahlah itu ibadah. Sekarang kita lihat, kalau sholat ada syaratnya nutup aurat. Syarat nutup aurat. Jadi kalau namanya sholat terbuka aurat, baik mulai dari awal sholat atau tengah-tengah sholat, maka tidak sahlah sholat. Karena di antara syarat sholat adalah satrul aurah, nutup aurat. Sedangkan wudhu kita lihat syarat-syaratnya tidak ada nutup aurat. Namun pastinya semua ibadah itu ada nilai etikanya. Ibadah itu ada nilai adabnya. Semisal tadi sholat. Sholat itu nutup aurat laki-laki antara pusar sama lutut. Tapi coba kalau kita sholat nggak pakai kaos, nggak pakai baju, gimana kira-kira? Ya kan ya? Nggak etika, nggak adab. Sama juga demikian wudhu. Kalau berbicara ditanyakan hukum fikihnya, sah atau tidak mengambil air sembahyang atau air wudhu tadi tanpa busana. Maka secara hukum fikih sahnya pasti sah. Namun para ulama mengatakan hukumnya makruh karena dia beribadah dengan terbukanya aurat dan ibadah itu adalah perlu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarah Minhaj disebutkan bahwa kalau mandi hukum mubah, buka aurat, telanjang atau tidak telanjang, hukumnya mubah. Tapi kalau untuk wudhu, membuka aurat atau telanjang itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena kalau mandi hajat untuk membuka semuanya. Tapi di dalam wudhu tidak diharuskan. Artinya kita umpamanya pakai sarung pun wudhu tetap bisa dilakukan. Karena anggota yang wajib dibasuh dalam wudhu tidak ada hubungannya dengan aurat. Tidak ada hubungannya dengan aurat. Ya, tapi pastinya tadi kita sampaikan lebih beretika kalau kita mengambil air wudhu tersebut dengan menutup aurat dan sebagaimana juga sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pemalu sehingga dalam segala urusan beliau menjaga jangan sampai terbuka aurat. Mudah-mudahan bisa difahamin dan jelas insyaallah. Mungkin bukan hanya wudhu aja Ustaz, mungkin seperti membaca Al-Quran juga ada adab-adabnya khusus gitu ya Ustaz ya. Jadi dalam ibadah tadi kan ada adab-adabnya, jadi bukan hanya wudhu saja walaupun tidak menjadi syarat gitu ya Ustaz. Naam, terima kasih. Jazakumullah khair. Pastinya aja dalam bacaan Al-Quran lebih lagi ya pastinya ya. Karena dia ada bentuk membawa Al-Quran, kalamullah. Dia bentuk membaca Al-Quran, kalamullah. Ya, maka lebih istimewa lagi pastinya dengan bahkan disebutkan Al-Imam As-Suyuti punya kitab Adab Hamalatil Quran ya. Adab bagi orang-orang yang pemegang Al-Quran. Baik itu hafid Al-Quran atau orang yang ahli Quran, ada adab-adabnya dengan menghadap kiblat, dengan tempat yang bersih, dengan yang suci, dengan minyak wangi, dengan berbagai macam adab-adabnya karena kita lagi memiliki interaksi dengan Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan orang yang membaca Al-Quran saubahnya seperti orang yang berbicara kepada Allah. Dia berbicara kepada Allah. Oleh sebab itu dulu disebutkan Sayyidina Ikrimah seorang sahabat kalau mau baca Quran itu beliau menangis dan diciumin Al-Quran. Ciumin Al-Quran. Beliau mengatakan hadhihi risalat Rabbi, hadhihi risalat Rabbi. Ini surat dari Tuhanku, ini dari surat dari Tuhanku. Nah gitu ya. Jadi nilai adab tersebut sangat besar. Perlu untuk kita jaga di dalam semua ibadah yang kita lakukan. Nilai keistimewaan ibadah yang kita lakukan melebihi dari ukuran sah tidak sah adalah adabnya. Wallahu a'lam bishawab.